oh seperti ini hasilnya, seperti ini gambarannya, dan mudah-mudahan itu bisa bisa membantu nanti di dalam proses analisis maupun nanti pelaporannya. Kemudian yang terakhir, rencana pelaporan pemanfaatan data. Nah, Bapak Ibu, saya coba gambarkan dulu dasar bagaimana kami teman-teman itu menyusun. Ini proses yang cukup panjang, tetapi berdasarkan kerangka yang cukup kuat ya, dan mudah-mudahan menjadi jejak dasar untuk kemudian kita bisa melihat instrumen itu ujung akhirnya atau dasar pijakannya seperti apa. Sebelum kami mulai menyusun instrumen, itu kami bersama teman-teman semua itu mencoba untuk mengembangkan sebuah teori perubahan. Nah, kenapa ini kita sebut sebagai teori perubahan? Nanti kita akan mengukur apa yang berubah, apa yang terjadi setelah suatu intervensi atau setelah suatu program itu dilakukan. Nah, karena itu kita mencoba untuk mendesain. Tujuan, kalau teman-teman Bapak Ibu bisa melihat ya, di bagian kiri itu ada goal, ada tujuan akhir, kemudian ada hasil akhir, kemudian ada hasil antara yang kami sebut sebagai outcome, kemudian di bawah hasil output. Nah, ini adalah kerangka dasar yang akan dipakai, yang teman-teman gunakan, tim Monef gunakan nanti ketika mengembangkan instrumen. Nah, instrumen ini hanya satu alat untuk mencoba mengukur perubahan-perubahan yang kita ciptakan. Nah, jadi kita ingin melihat apakah hasil langsung terjadi. Nah, bila hasil langsung terjadi, apakah menimbulkan hasil antara. Dan kemudian bila hasil antaranya sudah terungkap, apakah hasil akhir terjadi. Dan kemudian goal besarnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat pendekatan yang kita coba cermati dari instrumen ini ada dua. Kita coba melihat aspek kurikulum dan kemudian dari aspek pembelajarannya. Nah, kedua aspek inilah yang menjadi dasar kita untuk kemudian melihat yang nanti akan ditambah, dilengkapi dengan beberapa variabel atau komponen lain yang nanti akan memperkuat untuk kemudian bisa kita mengungkap satu hasil ya, satu kondisi, satu keadaan. Nah, di sini kami kasih contoh saja untuk bukan contoh tapi kerangka untuk dua program yang sudah disusun. Nah, inilah yang menjadi dasar teman-teman menyusun instrumen. Nah, kemudian sesudah kami membuat kerangka itu, kita coba mengembangkan kerangka hasilnya yang terungkap ya. Kerangka hasil inilah yang kemudian menuntun tim Monef untuk mengembangkan. Nah, ini hanya ilustrasi saja. Sebetulnya ada dua kerangka hasil yang sudah dibuat dengan uraian detail yang sangat lengkap ya. Dan ini akan menjadi cara kami atau teman-teman Monef untuk menyusunnya. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, ada pertanyaan monitoring di kolom kedua, ada indikator, kemudian ada metode, ada variabel, dan ada subvariabel. Nah, kerangka inilah yang menjadi cara teman-teman Monef itu mengembangkan instrumen. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, di metode dan sumber data itu ada survei, ya, ada survei awal dan survei akhir. Nah, kami berasumsi hasil survei ini kita asumsikan menjadi sebuah data dasar hasil awal yang nanti akan menjadi cara kita mengukur apakah terjadi perubahan, apakah terjadi perbaikan, apakah terjadi peningkatan. Nah, sehingga nanti di periode berikutnya instrumen yang sama bisa digunakan lagi sehingga kita bisa melihat tren perbaikan, tren perubahan. Instrumen ini juga disusun tidak hanya berdasarkan kerangka ini, tetapi juga kita mengadaptasi menggunakan instrumen yang sudah katam digunakan, seperti instrumen standar yang biasa digunakan Bapak Ibu pengawas, maupun instrumen pemantauan, instrumen supervisi ya, maupun instrumen pemantauan standar PA. Nah, itu beberapa item yang kita gunakan untuk kemudian melengkapi dan memperkaya instrumen ini. Nah, itulah prosesnya
cukup maraton dan berdurasi juga cukup panjang, karena mempertimbangkan banyak aspek, banyak hal, dan dengan menggunakan kerangka sistematis seperti yang kami tampilkan ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ada kolom variabel, ada kolom subvariabel. Nah, kolom variabel inilah yang menjadi dasar teman-teman itu mengembangkan instrumen dengan subvariabelnya apa saja. Nah, ini hanya satu contoh yang sebetulnya detailnya cukup panjang, tapi kami ingin menjelaskan bahwa sistematika cara teman-teman menyusun itu mengembangkan itu dengan pola hierarkis dan sistematis. Nah, terkait dengan tujuan tadi sudah digarisbawahi oleh Ibu Kasubdit, mungkin hanya menambahkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan keterbatasan dan sekaligus menjadi peluang untuk nanti bisa mendapatkan feedback, ini juga sekaligus kita mencoba untuk mengukur perubahan, apakah terjadi perubahan setelah ada atau setelah digaungkan moderasi beragama. Nah, ini akan menjadi dasar kita untuk nanti bisa melihat perubahan-perubahan terus-menerus ketika nanti hal yang sama akan diukur ulang. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan, ini sebagai kesempatan untuk nanti kita mengukur progres atau capaian perjanjian kinerja yang sudah ada. Nah, sifatnya sangat sederhana Bapak Ibu. Nanti kalau nanti melihat instrumennya, terutama nanti untuk Bapak Ibu guru itu kita mencoba menyusunnya sangat simpel, sangat mudah, dan diharapkan tidak membutuhkan waktu lama, tapi tentu berbasis pengalaman, pengetahuan, dan hasil refleksi. Nah, itu nanti akan terungkap di dalam beberapa variabel. Nah, struktur umum di instrumen ini mungkin kami perlu jelaskan, itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama itu ada terkait dengan informasi identitas responden karakteristik sekolah. Nah, kenapa ini perlu? Supaya nanti kita bisa melihat apakah ada korelasi, apakah ada kecenderungan konteks sekolah dengan konteks perubahan yang terkait dengan implementasi moderasi beragama. Nah, karena itu ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan identitas responden, kemudian ada pertanyaan yang terkait dengan karakteristik sekolah. Tapi semuanya bermuara nanti kepada elemen-elemen hukum yang nanti akan mengarah pada penguatan moderasi beragama. Yang kedua, informasi terkait dengan kurikulum dan pengadministrasian. Nah, ini juga salah satu yang juga ingin dipotret dalam instrumen ini. Nanti akan terlihat di dalam beberapa pertanyaan. Dan kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Ibu untuk memastikan semua pihak, terutama guru PAI, terlibat dan mengisi instrumen ini. Semakin banyak akan semakin baik, supaya nanti kita bisa melihat tingkat keterwakilannya. Dan yang ketiga itu adalah informasi terkait dengan pembelajaran moderasi beragama. Di dalamnya ada terkait dengan kekuatan moderasi beragama, lingkungan pembelajarannya, bagaimana pelatihannya, kemudian persepsi guru terhadap perilaku atau peserta. Nah, ini cara kita melihat terjadi perubahan di dalam siswa. Nah, mungkin tidak mudah, tetapi untuk sementara kita mencoba melalui Bapak Ibu guru PAI, kita coba menangkap adakah perubahan-perubahan yang dilihat atau diamati. Jadi kita menggunakan proksi Bapak Ibu guru untuk melihatkan. Kita belum bisa langsung menanyakan ke siswa. Tapi untuk awal ini kita coba menggunakan proksi dengan jawaban dari para Bapak Ibu guru PAI. Nah, sedikit tentang ruang lingkup survei ini atau instrumen ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita coba menggambarkan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam survei ini. Pertama, identitas responden tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada karakteristik sekolah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan muncul, akan terlihat, dan kemudian ada administrasi dan kurikulum,
kemudian ada penguatan moderasi beragama. Nah, ini kita sudah masuk ke hal yang sedikit relevan dan substansial terkait dengan moderasi beragama. Kemudian ada aspek pembelajaran, kemudian ada aspek terkait dengan pelatihan moderasi beragama, dan yang terakhir adalah persepsi guru atau pendidikan agama Islam terkait dengan perilaku peserta didik. Nah, komponen-komponen ini kita harapkan akan menjadi variabel cara kita mengukur apa yang terjadi, apa yang bisa kita potret dari implementasi moderasi beragama. Nah, kemudian bagaimana dengan metode, bagaimana dengan cara dalam pengumpulan data? Ya, Bapak Ibu, struktur instrumen ini secara metodologis itu menggunakan data kuantitatif ya, yang sifatnya cepat dan simpel, dan kemudian deskripsi ya. Nah, karena itu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan bersifat tertutup, kecuali mungkin ada satu pertanyaan konfirmasi terkait nama sekolah, wilayah, jadi nama individu. Tapi rahasianya pasti akan dijaga karena ini menjadi utama dari studi ini. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan Google Form online ya? Ini sebetulnya cara mudah, cepat, dan mungkin ada banyak pertanyaan tentang potensi bias ya. Nah, tetapi mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya kita, dan ini menjadi inisiasi awal yang penting. Ini kita mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang ada, dan kemudian dari pengalaman sebelumnya juga terlihat ada ada hal yang positif sebetulnya dan bisa dilakukan. Nah, kami percaya teman-teman dengan dukungan Bapak Ibu semua memastikan data ini terkumpul dan subjek yang mengisi, individu yang mengisi adalah benar-benar guru PAI. Ini akan membantu proses pengumpulan data ini hingga pada analisis dan feedback yang bisa didapat. Terkait dengan waktu, Bapak Ibu. Nah, waktu ini kita menetapkan mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Itu kita akan mulai besok tanggal 26. Meski sudah ada beberapa inisiatif, ada beberapa responden yang sudah mencoba mengisi. Secara teknis sebetulnya tidak masalah. Nanti kami akan mencoba untuk melakukan random check ya, memastikan. Nah, tetapi kami menghargai sekali inisiatif, kreativitas dan semangat, sehingga ada beberapa yang sudah mulai mengisi. Tidak masalah sebetulnya secara secara teknis, tapi nanti tim yang akan mencoba memfilter dan kemudian juga nanti akan melakukan random check untuk memastikan keabsahan data yang kita tadi maksud. Nah, siapa saja respondennya? Tadi sebetulnya sudah disebutkan oleh Pak Direktur juga, kalau nggak salah tadi. Tapi saya cuma garis bawahi lagi, di sini ada 5 pihak yang nanti akan diminta untuk mengisi instrumen ini. Ada GPAI TK, ada SD, SMP, SMA maupun SLB. Tentu sangat berharap dengan cara dan pendekatan Bapak Ibu melalui berbagai media untuk mendorong, mengkampanyekan agar bisa mengakses link yang nanti disediakan atau yang sudah disediakan untuk kemudian bisa mengisi data ini. Nah, sedikit gambaran tadi sudah disampaikan oleh Bu Kasubdit, tapi saya bisa langsung aja ke yang berikutnya. Sedikit gambaran terkait dengan uji coba, Bapak Ibu. Ya, dalam proses uji coba kemarin, alhamdulillah ini berhasil ya, dengan jumlah responden yang besar, dan kemudian dari wilayah dari 10 kabupaten ya, kota, dan sudah memberikan banyak masukan, banyak perbaikan, dan membuat kami cukup optimis survei ini bisa kita lanjutkan di level yang lebih tinggi. Nah, tentu sesuaikan dengan kemampuan ya, keterbatasan, tetapi kami percaya akses internet maupun
kuota itu pasti akan memungkinkan. Dengan melihat durasinya dari pengalaman kemarin, itu rata-rata 45 sampai 60 menit. Kami asumsikan mungkin lebih dari itu ya. Kalau melihat konstruksi pertanyaan dan kemudian pengalaman yang sudah kami dapatkan, kami cukup optimis ya, mungkin maksimum 1 jam 15 atau 20 menit. Dan mudah-mudahan itu tidak mengganggu waktu Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru PAI untuk mengisi dan berkenan mengisi dan memenuhi data yang kita minta. Nah, kemarin ketika kami melakukan uji coba, itu kami mencoba mengidentifikasi masukan yang ada ya, dan komentar yang ada. Nah, dari 300-an, hampir 400 responden yang masuk ya dalam uji coba itu, 90% mengakui instrumen ini sudah memadai dan representatif. Nah, inilah salah satu yang menjadi alasan kami untuk meneruskan dengan beberapa perbaikan. Tetapi tetap ada 10% yang mengajukan atau mengusulkan beberapa perbaikan. Nah, karena itu kita mencoba menampung dan kemudian merevisi kembali ya beberapa item yang diusulkan. Nah, itulah kemudian kami finalisasi, teman-teman tim memfinalisasi dan kemudian siap untuk disebarluaskan menjadi instrumen survei berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada sesi sesudah kami ya, akan ada sesi dari teman-teman tim PSKK UGM yang mencoba menampilkan hasil yang nanti kita diharapkan nanti akan mendorong, menggugah dan kemudian menyemangati Bapak Ibu. Oh, inilah kira-kira informasi yang nanti bisa diperlihatkan. Ini informasi tampilan data yang mungkin bisa dimanfaatkan. Tadi saya garis bawahi lagi kembali apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa data ini tidak hanya bermanfaat oleh kementerian di Direktorat PAI, tetapi juga oleh semua direktorat saya kira, dan juga mungkin Bapak Ibu yang terpanggil maupun ini. Nah, bagaimana nanti penggunaannya, bagaimana distribusi hasilnya, nanti ini akan kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan ini. Tetapi saya yakin semua nanti akan bisa mengakses dan melihat untuk pemanfaatan ini ke depan. Nah, terkait kapan, bagaimana nanti itu akan bisa dibahas. Kemudian terkait dengan rencana pelaporan dan pemanfaatan data, ya seperti tadi sudah dijelaskan, ya tampilan dashboard atau data hasil input dari hasil survei itu nanti akan terlihat dengan cepat ya, dengan mungkin hanya durasi waktu 15 menit itu dashboardnya juga nanti akan kelihatan. Nah, seperti apa bentuk tampilannya, seperti apa bentuk ini, nanti akan ada simulasi akan didemonstrasi oleh teman-teman PSKK supaya nanti kita bisa melihat seperti apa kira-kira hasilnya. Nah, nanti diharapkan ini akan membantu kita untuk kalau ada masukan ya, itu nanti akan bisa kita tampung ya, terkait dengan perbaikan misalnya apakah perlu tampilan seperti apa, informasi apa ya, nanti silahkan Bapak Ibu menuliskan inputnya untuk nanti bisa dipertimbangkan oleh tim untuk bisa siap memperbaiki revisi tampilan data yang diinginkan. Nah, sekilas kami mau menampilkan ini Bapak Ibu tim MONEF ya, yang nanti bekerja di provinsi ya, nanti akan nama-nama teman-teman nanti akan di-share pada Bapak Ibu yang nanti mungkin akan bisa membantu memfasilitasi untuk merespon dan kemudian juga berkonsultasi dan kemudian melihat bagaimana dinamika progres. Nah, karena itu ada kurang lebih 9 anggota tim ini yang nanti akan siap mensupport, kemudian membantu mengawasi progres ya, dan kemudian nanti merespon bila mana ada pertanyaan, ada hal yang perlu direspon dengan cepat. Nah, ini mungkin nanti bahannya bisa di-share ke Bapak Ibu kalau misalnya ini dibutuhkan.
Baik, itu saja dari kami. Selanjutnya nanti saya serahkan ke Pak Nasir dan ke teman-teman PSKK. Tapi izinkan saya pergi ke Medan bersama PKC. Sekian, terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Nasir.